Pemirsa Top News, kami lanjutkan dengan informasi muncul usulan agar Solo menjadi daerah istimewa dan lepas dari Provinsi Jawa Tengah. Faktor historis dan kekhasan budaya menjadi alasan pengusulan. Mengapa pakar otonomi daerah menyebut usulan daerah istimewa Surakarta berbahaya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Hari Kamis 24 April lalu, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian Dalam Negeri. Dalam rapat dengar pendapat ini, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, mengungkapkan ada 341 usulan pembentukan daerah otonomi baru. Rinciannya 42 provinsi baru, 252 kabupaten baru, serta 36 kota. Selain itu ada pula usulan pembentukan 6 daerah istimewa dan 5 daerah otonomi khusus. Salah satu usulannya adalah pembentukan daerah istimewa Surakarta atau Solo lepas dari Provinsi Jawa Tengah. Usulan ini didasarkan pada pertimbangan sejarah dan budaya, di mana Solo memiliki kekhususan budaya dan peran penting dalam sejarah Indonesia. Kamis yang lalu kami mengundang pemerintah, dalam hal ini adalah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, ke Komisi 2 DPR RI. Agendanya adalah untuk meminta kepada pemerintah segera mempersiapkan naskah rancangan peraturan pemerintah terkait dengan desain penataan daerah di Indonesia dan desain besar penataan otonomi daerah di Indonesia. Dua peraturan pemerintah ini merupakan kewajiban di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk dibuat oleh pemerintah yang dalam prosesnya wajib dikonsultasikan kepada DPR sebagai blueprint kita semua untuk melihat bagaimana kebutuhan terkait dengan volume, jumlah, dan sejumlah indikator serta kriteria terkait dengan pemekaran dan atau penggabungan daerah otonom yang ada di Indonesia. 11 tahun Undang-Undang Pemda sudah dikeluarkan, namun kemudian sampai hari ini belum ada PP tersebut. Nah, dalam agenda tersebut, Dirjen Akmal Malik, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri mengemukakan bahwa ada 341 usulan proposal daerah otonomi baru yang telah disampaikan oleh panitia pembentukan provinsi, kabupaten, kota masing-masing ke Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya adalah keinginan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa. Saya kira informasi ini adalah informasi awal yang disampaikan oleh Kemendagri karena adalah agendanya tersebut. Nah, tetapi kemudian sejauh mana indikator-indikator undang-undang itu telah memenuhi syarat terhadap Surakarta sebagai daerah istimewa, kita belum mengagendakan dan belum membicarakannya terlalu jauh. Seperti itu. Kami juga sudah mengkonfirmasi kepada pemerintah Kota Surakarta, DPRD Kota Surakarta, belum ada proses formil untuk melakukan pengajuan secara resmi kepada pemerintah pusat terkait dengan hal tersebut. Kita tahu di Undang-Undang Pemda, kewajiban untuk prosedur untuk kemudian pengajuan satu daerah calon daerah otonomi baru itu salah satunya adalah harus di-acceptance oleh kepala daerah induk, oleh DPRD induk, kemudian provinsi induk dan gubernur induk yang ada di situ. Pakar otonomi daerah Jo Hermansyah Johan menyebut prosedur pembentukan otonomi daerah tidak mudah, apalagi yang berstatus daerah istimewa. Harus ada kajian kesejarahan yang mendalam. Dia khawatir jika Solo menjadi daerah istimewa, nanti akan lebih banyak wilayah eks-kerajaan yang minta jadi daerah istimewa. Jadi ya mungkin apalagi yang mau berstatus kekhususan keistimewaan itu bisa ditelisik kesejarahannya. Waktu awal kemerdekaan, misalnya kalau Jogja itu ada ijab kabul, itu ada namanya maklumat tanggal 3 September 2000, tanggal 5 September 1945 bahwa Jogja
itu sebelumnya merupakan entitas politik ya sebelum kita merdeka dan kemudian menyatakan bergabung dengan Republik. Nah, lalu kemudian dengan dasar itu diterbitkanlah Undang-Undang Keistimewaan nomor 3 tahun 1950. Nah, walaupun itu isinya masih belum menunjukkan ciri-ciri keistimewaan. Ya, itu yang diperbaiki, yang dibuat ditambah dengan Undang-Undang nomor 13 2012. Jadi kembali ke soal kesejarahan juga jadi perhitungkan kalau misalnya istimewa-istimewa aja sejarahnya nggak masuk ya bahaya kita ini nanti banyak sekali yang minta istimewa. Indonesia ini kan ex kerajaannya banyak 100-an lebih Pak Ketua ya kan. Nah, mau bikin kerajaan lagi ya kan, kerajaan provinsi ini ya, provinsi itu yang bentuknya monarki absolut. Wah repot lah itu, mundur demokrasi kita. Secara historis, Surakarta pernah memiliki status sebagai daerah istimewa Surakarta pada tahun 1945. Ala Mulyana pada 1945 setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, wilayah Surakarta termasuk Kasunan dan Kadipaten Mangkunegaran secara sukarela bergabung ke Republik Indonesia. Atas dasar itu, pemerintah RI memberi status khusus, yakni Surakarta diakui sebagai daerah istimewa. Yang memutuskan status istimewa ini adalah Presiden Soekarno dan pemerintah pusat. Dalam struktur awal RI, Surakarta diakui sebagai daerah istimewa seperti halnya daerah istimewa Yogyakarta. Tetapi berbeda dengan Yogyakarta, status istimewa Surakarta dicabut setelah hanya dalam waktu beberapa bulan. Penyebab utamanya adalah kondisi politik di Surakarta sangat kacau. Banyak gerakan rakyat yang anti keraton terutama dari kelompok-kelompok kiri. Ada desakan dari rakyat untuk menghapuskan kekuasaan feodal di Solo. Keraton kehilangan kontrol atas keamanan dan pemerintahan sehari-hari. Akhirnya pada 1946, pemerintah pusat membekukan status istimewa Surakarta dan kemudian wilayah ini dijadikan bagian dari Provinsi Jawa Tengah dan menjadi kota atau kabupaten biasa. Usulan agar Solo menjadi provinsi terpisah dari Jawa Tengah dengan status daerah istimewa Surakarta bukanlah hal baru. Wacana ini pernah muncul sejak tahun 2019 ketika itu Bupati Karanganyar Juliat Mono mengusulkan pembentukan Provinsi Surakarta. Wilayahnya mencakup eks-karesidenan Surakarta meliputi Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, Sragen, Wonogiri, dan Klaten. Usulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sejarah dan budaya, mengingat Solo memiliki kekhususan budaya dan peran penting dalam sejarah Indonesia. Usulan agar Solo menjadi daerah istimewa Surakarta kembali mencuat lagi bulan ini. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyebut bahwa terdapat aspirasi agar Solo dimekarkan dari Provinsi Jawa Tengah dan dijadikan sebagai daerah istimewa Surakarta. Namun Arya Bima menilai bahwa pemberian status istimewa kepada Solo saat ini belum memiliki urgensi yang kuat. Bahkan Arya Bima menyatakan bahwa Solo telah berkembang menjadi kota perdagangan, pendidikan, dan industri sehingga status istimewa mungkin tidak lagi relevan. Satu hal yang penting lagi karena kita tidak gegabah ya, hanya karena faktor-faktor tertentu, karena pada prinsipnya negara kesatuan ini kita ini satu kesatuan wilayah, satu kesatuan administrasi, satu kesatuan ekonomi yang antar daerah itu harus ada perasaan yang adil. Jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan daerah-daerah lain. Urgensi dan dampak dan penetapan Solo sebagai daerah istimewa Surakarta memang harus dipertimbangkan betul. Sebab jika dikabulkan, bukan tidak mungkin akan bermunculan tuntutan serupa di banyak wilayah di Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.